borong orang sekitar di harga 5 juta gitu. Biaya pun minimum. Bawa 1 karung, 2 karung, bawa ke pasar sendiri, ya ke petani. Kan ada petani bilang, saya punya ubi, tolong jualin lah. Mulai dari situ dia merasa kayak ada pernah nanti itu barang sudah dikirim, habis sana harga jadi sini sama sana ternyata bukan finish, ternyata bukan harga segitu. Ada yang tanpa modal dulu kan, ibaratnya ada petani yang kasih lebih dulu lah, ada kasih modal lah, pinjamin untuk 1.000 per kilo. Susah mas kalau partai, misalnya cuma ada 2 ton gitu, kita mau ambil untung 1.000, sedangkan harga pasaran orang biasanya misalkan sekarang kan harga 3.000 ya toh, kita jualan. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Bapak Samsul Huda, umur 36. Nama asli siapa ya Pak? Nama aslinya Slamet Wisono, nama panggilan Pak Gimbun toh. Dari kecil ya. Usaha ini dari berapa tahun? Sekitar 16 tahunan, 17 tahun. Sekitar 2000 ya, 16 17. Dulu pertama ya coba-coba ya toh, bawa 1 karung, 2 karung, bawa ke pasar sendiri. Ya ke petani, kan ada petani bilang, saya punya ubi, tolong jualin lah. Mulai dari situ dia merasa kayaknya masuk, kayaknya jalan. Terus lambat laun coba lagi sekitar 5 kintal. Ya coba 5 kintal toh, bawa langsung ke pasar. Laku terus, banyak terus ada lagi pelanggan yang minta. Mulai dari situ. Dulu pernah usaha jual pakan ternak, semacam pohon jagung itu kan dijual lagi toh. Tebang diikat, 1 ikat dulu sekitar 2.000 per ikat, 1.000 ikat sehari. Cuman habis itu uang nggak ada yang masuk. Ya kendalanya cuma di situ, masalah uang. Ada yang bayar, ya, sebenarnya banyak yang bayar, cuma kan mungkin ada kendala lain kan nggak tahu. Sebenarnya mulainya itu ikut mertua, kan dulu yang jualan ubi gini kan mertuanya Pak Gimbun sendiri. Cuma mertuanya kan dulu yang diutamakan singkong, ubi cuma sampingan. Sebenarnya yang jadi pelanggan pertama itu ya pelanggannya mertuanya, kan lama nggak dikasih, nggak disetor itu. Cuma sama yang di pasar sekarang malah udah renggang, terlalu banyak yang pesen lain tuh. Kalau dihitung sekitar, yang saya tahu sekitar 26 jenis. Ada lagi yang ungunya ada tengahnya ada putihnya, itu ada. Putih banyak macamnya. Ada yang kulit putih tapi kulitnya merah, ada yang putih kulitnya putih. Kalau yang buat keripik biasanya pakai yang sering-sering, kalau putih manis, terus gak gampang hancur. Kalau yang kulitnya agak merah biasanya mudah hancur kalau dibuat keripik. Tapi kebanyakan kalau sekarang kan yang pakai keripik itu ungu sama oranye. Kalau ada lagi yang pakai ubi cilembu pakai buat keripik. Manis yang cilembu, dari sisi rasanya stik ubi kebanyakan itu cilembu, oranye sama ungu. Kalau sekarang ini pasarannya yang buat stik, buat jajanan kebanyakan ya itu 3 jenis itu. Kalau menurut saya kalau nanam ubi sebaiknya mudah itu kalau pakai MDPL lah, itu kalau yang bagus sekitar di atas 600-an, 700, 600 lah, 600 ke atas itu bagus. Kalau di bawahnya itu Kurang maksimal. Biasanya rasa sama tekstur beda, lembut, gak gampang lembek. Biasanya kalau kemarin ada yang orang pabrikan kan, ada yang punya laptop bilang sebaiknya kalau bisa tanam di atas 600 mdpl, itu yang bagus. Kalau cuaca pengaruh, sebenarnya banyak mas, lokalan sini juga ada yang kiriman sampai kemarin itu Kramat Jati atau mana, Kalimantan ada, paling jauh ya situ Kramat Jati sih. Lewat online mas, kayaknya Facebook mas. Ada 5 tahunan terakhir ini mulai, tapi sudah berapa tahun, hampir 16 tahun, 17 tahun tuh, mulai berkembangnya kan 5 tahunan. Dulu pernah sana pesan, uangnya tidak cair, ubi sudah dikirim, sudah habis malah sana. Ada pernah kena tipu, barang sudah dikirim, habis sana harga jadi sini sama sana, ternyata bukan finish, ternyata bukan harga segitu. Ada pihak ketiga yang bikin.
saya ikut kirim sekitar 4,5 ton. Untung yang sana belum transfer, yang sini kan masih aman ubinya. Barang sudah nyampe. Wah, langsung kita untungnya yang sana yang ada yang mau terima. Biarpun ya kalau dihitung rugi sih pasti, tapi kan bisa meminimalisir toh. Misalkan kalau barang ini dibawa pulang lagi, rugi otomatis kan 2 kali lipat. Misalkan kalau dibawa pulang rugian 2 juta, kalau dilempar sana rugi 1 juta. Mending dilempar rugi 1 juta. 2 juta ya? Nah, mendingan. Modal awal berapa? Ada modalnya nggak? Modal lebih. Kalau itu saya kurang tahu, itu kan masalah pribadi Mas toh. Kemungkinan nggak banyak Mas. Soalnya dari petani dulu kan suruh jualin saja dulu. Nanti kalau sudah ada hasil baru uang ubinya dikasih. Ada yang tanpa modal dulu kan, ibaratnya ada petani yang kasih ubi dulu lah, ada kasih modal lah, bisa pinjamin. Kalau sekarang kalau ungu kita partai biasanya sekitar 3.000, 31. Tapi nggak bisa beli eceran kalau bisa. Biasanya sekitar 5 ton 7 ton per hari. Kalau lancar ubinya, kalau petani banyak yang nanam itu bisa sampai 10 ton. Kadang kendalanya yang bongkar Mas, kendalanya dari yang bongkar kadang kekurangan tenaga. Harusnya kalau 5 ton orang 12, kadang yang berangkat cuma 6 orang, 7 orang gitu. Kadang ada orang yang pesan, biasanya buat jajanan, buat bola-bola ubi, ude-ude ungu, keripik, stik, tepung, pabrikan. Kadang kan orang kepercayaan percaya kalau ubi ungu bisa menurunkan gula darah apa rame-ramenya ubi. Sehari itu Di sini tapi nggak tahu kalau tempat lain. itu ngeluarin berapa? Per bulan kemarin sekitar 70-an ton per bulan. Ini bisa lebih Mas, bisa nyampe 100. Variasi Mas, ada yang terkadang nurun 2.000 setengah, sampai harga yang tertinggi kemarin itu 5.300. Ya tetap ikuti harga pasaran. Kalau konsumen mau ya silakan, nggak mau ya nggak apa-apa, sudah gitu aja. Daripada sini nanggung risiko, nggak lama Mas. Kalau yang harga 5.000 itu mungkin 1 bulanan. Biasanya kekurangan barang. Sana-sana nggak ada barang biasa. Permintaan banyak. Biasa persaingan dagang tuh. Ilmu tafsir Mas soalnya. Cuma kan dihitung. Itu kalau lahan sekian, misalnya 1 hektar, perkiraan mampu keluar berapa ton. Biasanya kita lihat per pohon berbuah berapa biji yang dihitung. Kalau 1 hektar biasanya kalau di sini kan nggak jarang pakai nanam sampai hektaran per orang. Nanam mungkin cuma 1/4 hektar. Hektar itu biasanya sekitar mampu keluar 4 ton. Kadang ada yang minta, petani ada yang minta borongan, kadang ada yang minta kiloan. Nanti kalau udah kamu jual aja dulu. Pernah ngelobi di mana? Dekat-dekat sini aja Mas, nggak pernah jauh. Di daerah Iya, Kediri sini aja. Langsung ke petani, cari yang sudah umurnya mencukupi. Ya udah di sini aja, daerah Kediri sini. Kalau ini nanti yang datang mungkin oren Mas, dari sini wilayah Paris sini ya, nggak banyak, mungkin 1 pickup sekitar 2 tonan lah, 2,5 mungkin. Kalau yang Kalimantan biasanya 1 minggu sekali. Kalimantan. Kalau yang Jakarta sebelumnya biasanya 1 minggu sekali 1 truk. Ke Jakarta. 1 truk sekali. Aku truk. Ekspedisian. Ekspedisi. Yang pesan ekspedisian dari sana, ada yang truk dari Surabaya mau ke Jakarta kan ada. Ya tetap lewat Facebook. Karena ada grup tuh Mas biasanya. Grup Facebook ya? Iya, kebanyakan dari Facebook. Sedikit Mas. Kita ambil nggak pernah banyak. Mas yang ambil nggak pernah banyak. Kalau dihitung persen mungkin 10%-an mungkin. Maksudnya tapi segitu kita ambil bersih Mas. 300 ambil bersih, nggak banyak. 300 perak, nggak apa-apa, untung sedikit, yang penting kan jalan terus. Kadang orang nggak pasti sih. Kalau mau cari untung besar, misalkan mau cari untung 1.000 per kilo, susah Mas kalau partai. Misalkan cuma ada 2 ton, ya toh. Kita mau ambil untung 1.000, sedangkan harga pasaran orang biasanya, misalkan sekarang kan harga 3.000 ya toh, kita jualan. Orang mau jual 3,5, susah. Masalahnya di atas harga pasaran, kecuali orang kepepet, mungkin mau. Kalau musim-musim ini ya susah cari untung 1.000 itu, setengah mati Pak.
bandingannya banyak mas. Tanya di sini, tanya di sana kan. Konsumen kan begitu kan, cari yang lebih murah kan. Kalau pesan-pesan saya, jangan takut kalau dihitung prospek potensi ya toh, tetap ada potensi. Kalau menurut saya lebih menguntungkan ubi. Kalau dihitung sekarang, kalau nanam apa, misalkan nanam padi, biaya mungkin kalau dihitung 1 hektar dibagi 7 kan, di sini kan gitu mas, peratus itu kalau 1 hektar dibagi 7. Biasanya peratus itu kalau di sini padi manen cuma 1 ton. Harganya memang kalau beras tinggi, tapi kalau dihitung ubi harga 3.000, mending ubi. Seringnya banyak mas. Padi mungkin peratus itu diborong orang sekitar harga 3.000, 4.000 sudah paling tinggi. Kalau ubi harga 3.000 diborong orang sekitar harga 5.000, 5 juta gitu. Biaya pun minim ubi, nggak terlalu banyak biaya mas. Mulai perawatan, mulai nanam sampai perawatan sampai panen. Kalau ubi tergantung petani sebenarnya. Kalau masalah panen biaya kadang bengkak. Kalau padi hampir sama sebenarnya kalau biaya. Terima kasih Pak. Iya. Semoga lancar. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.